Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam hebat untuk para guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Riza Desrendi, guru PKN di SMK Negeri 2 Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang sebuah praktik baik yang telah saya terapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang semakin menyala berkat kolaborasi pengembangan model strategi pembelajaran reciprocal teaching yang terintegrasi dengan digitalisasi Canva, PPT, dan AI, yang pada akhirnya ini mampu untuk meningkatkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Di era pendidikan digital saat ini, kebutuhan siswa itu sangat beragam. Setiap siswa itu memiliki gaya, minat, dan tingkat kemampuan yang berbeda. Dan itulah alasan yang mengapa pendekatan pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi sangat penting. Untuk menanggapi tantangan tersebut, saya mencoba mengembangkan model pembelajaran yang menggabungkan reciprocal teaching, sebuah metode yang melibatkan diskusi kelompok kecil di mana siswa itu mengambil peran aktif sebagai pengajar dengan bantuan alat-alat digital seperti Canva, PPT, dan AI. Kolaborasi ini itu telah berhasil meningkatkan keterlibatan siswa di dalam proses belajar mengajar menjadi lebih aktif, dan hasil belajar mereka dalam mata pelajaran PKN pun menjadi lebih baik dan meningkat. Dalam mengimplementasikan strategi ini, saya menerapkan beberapa langkah praktis yang sistematis untuk memaksimalkan pembelajaran PKN. Yang pertama adalah pengantar materi melalui PowerPoint. Langkah pertama adalah menyampaikan materi secara visual menggunakan PowerPoint. Setiap slide disusun secara sistematis dan dirancang secara visual menarik untuk memudahkan siswa memahami konsep-konsep penting dalam PKN. PPT membantu menyusun informasi yang jelas dan menyeluruh, sekaligus memperkenalkan topik diskusi yang akan diangkat dalam metode reciprocal teaching. Yang kedua adalah penggunaan Canva untuk membuat konten visual. Setelah pengenalan materi, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan ditugaskan untuk membuat presentasi visual atau infografis menggunakan Canva. Alat ini memungkinkan siswa untuk menyusun informasi secara visual dengan desain yang menarik yang secara otomatis meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Nah, selain itu, penggunaan Canva juga melatih kreativitas siswa dalam menyampaikan informasi yang kompleks secara sederhana. Ketiga adalah AI sebagai alat umpan balik dan evaluasi. Sebagai langkah selanjutnya, saya menggunakan AI untuk memberikan umpan balik otomatis terhadap presentasi yang dibuat oleh siswa. AI mampu menganalisis presentasi secara efisien dan memberikan rekomendasi yang lebih personal terkait poin-poin yang perlu ditingkatkan oleh setiap kelompok. Dengan evaluasi berbasis AI, saya juga dapat memberikan masukan yang lebih cepat dan akurat sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Yang keempat adalah penerapan reciprocal teaching dalam diskusi. Reciprocal teaching adalah inti dari strategi ini. Dalam diskusi kelompok, siswa secara bergantian berperan sebagai pengajar dan memimpin diskusi. Mereka diharapkan untuk menyusun pertanyaan, memberikan penjelasan, serta mengajukan kesimpulan terkait materi yang telah mereka pelajari. Nah, proses ini mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis, melatih kemampuan berkomunikasi, dan juga mengasah keterampilan untuk berkolaboratif. Nah, langkah yang kelima adalah refleksi dan penugasan ulang dengan bantuan AI. Pada akhir setiap sesi, saya melakukan refleksi bersama dengan siswa untuk menilai keberhasilan diskusi yang telah berlangsung. Dengan bantuan AI, saya bisa memantau perkembangan setiap siswa berdasarkan hasil refleksi dan umpan balik dari diskusi. Refleksi ini penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa, sehingga siswa bisa menyesuaikan strategi pembelajaran di sesi berikutnya sesuai dengan kebutuhan individu. Pengembangan dan implementasi pembelajaran reciprocal teaching yang dikolaborasikan dengan alat digital itu membutuhkan perencanaan yang matang.
dan pelaksanaan langkah-langkah yang sistematis. Secara garis besar, itu langkah-langkah dan implementasi yang dapat dilakukan guru adalah yang pertama, melakukan perencanaan dan persiapan materi sesuai dengan kurikulum, CP, ATP, dan TP-nya. Kemudian guru melakukan pembagian kelompok siswa dan setiap kelompok itu akan mendapatkan tugas yang berbeda sesuai dengan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan tahap-tahap pembelajaran reciprocal teaching. Yang pertama sekali adalah merangkum, di mana setiap kelompok melakukan perangkuman materi yang sudah diberikan oleh siswa dan kemudian menyiapkan bahan presentasinya dalam bentuk PPT, Canva, ataupun AI. Kemudian langkah berikutnya adalah presentasi, di mana setiap kelompok itu mempresentasikan bahan yang sudah mereka kerjakan bersama di depan kelas dan disampaikan kepada teman-temannya seperti guru mengajarkan di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Septian Maulana dari kelas 11 KIPL 3 kelompok 7. Hari ini akan menjelaskan materi tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan berfungsi sebagai ideologi bagi negara Indonesia. Pengakuan dan penerimaan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia tertuang dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1298 tentang pencabutan ketetapan MPR RI No 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Eka Prasetya. Kemudian ada sesi tanya jawab antara kelompok penyaji dengan kelompok yang mendengarkan. Kemudian yang keempat adalah adanya bagian konfirmasi dan refleksi. Nah, konfirmasi ini adalah tujuannya adalah guru memberikan penegasan terhadap materi yang disampaikan oleh siswa, apakah sudah benar atau masih belum kurang tepat. Kemudian ada refleksi bersama antara guru dan murid tentang segala sesuatu yang sudah mereka kerjakan hal ini, di mana kekurangan dan kelebihannya. Kemudian tentu saja dengan analisis kinerja siswa agar ada perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya yang harus dilakukan guru adalah penilaian dan tindak lanjut. Penilaian dan tindak lanjut ini dapat dilakukan oleh guru secara otomatis mempergunakan aplikasi Canva. Kemudian ada bagian perbaikan dan pengayaan yang diberikan kepada guru dan siswa yang mungkin masih perlu untuk diperbaiki dan bagi siswa yang perlu adanya pengayaan. Realitas, Pak. Realitas? Oh, oke. Sebagai hasil dari penerapan praktek baik ini, saya berhasil menyusun sebuah buku panduan untuk guru, baik itu hard copy ataupun buku elektronik yang berisikan menjelaskan langkah-langkah rinci dalam penerapan strategi reciprocal teaching yang berkolaborasi dengan Canva, PPT, dan AI. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para guru yang ingin mengadopsi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang kreatif, inovatif, dan efektif, khususnya dalam mata pelajaran PKN. Manfaat dan dampak dari penerapan strategi ini. Penerapan strategi ini memberikan beberapa manfaat, antara lain yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan adanya peran aktif dalam diskusi dan kolaborasi visual, siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan hasil belajar. Penerapan teknologi PPT, Canva, dan AI untuk umpan balik itu membantu siswa meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Yang ketiga adalah membuat pembelajaran lebih dinamis. Integrasi alat digital seperti Canva, PPT, dan AI itu membuat proses belajar mengajar itu lebih menarik dan relevan dengan dunia digital yang mereka hadapi setiap hari. Demikianlah praktik baik yang telah saya terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan kolaborasi teknologi digital. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan dan menciptakan ruang digital yang positif serta bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, hebat bersama.